tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Kita bawakan, mungkin dalam bentuk video, ya. Jadi itu kembali lagi kepada guru, ya, kepada tenaga pendidik, agar supaya lebih meningkatkannya kapasitas diri, agar kita dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, yang kedua, yang pertama modal manusia dan yang kedua adalah modal sosial. Sosial ini berkaitan dengan apa, Bapak Ibu? Kerjasama sekolah dengan bagian puskesmas mungkin, ya, atau tenaga keamanan mungkin. Untuk apa? Tujuan kita bekerja sama dengan lingkungan sosial untuk apa, Bapak Ibu? Ya, kembali lagi meningkatkan kualitas pembelajaran. Peserta didik yang sehat jasmani pasti akan lebih fokus untuk apa? Mengikuti pembelajaran. Nah, yang ketiga, ada apa, Bapak Ibu? Coba kita lihat di depan. Setelah modal manusia, modal sosial, dan ada modal. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di lembaran yang sudah dibagikan. Ya, modal politik. Ya, kita bisa bekerja sama dengan instansi lainnya, ya, bisa dengan puskesmas yang sudah saya bilang tadi, dengan Kapolsek. Kalau dengan Kapolsek gimana? Ya, mungkin kita bekerja sama untuk apa? Sama-sama mengamankannya agar lingkungan sekolah kita bisa ya kondusif, ya, seperti itu. Ya, mungkin hanya ini yang bisa dapat. Oke. Selanjutnya modal agama dan modal budaya. Peserta didik yang kuat dalam agama, ya, diajarkan dengan sungguh-sungguh di dalam, ya, mengikuti agama, ya. Pasti Bapak Ibu, karakternya itu akan terbentuk dengan baik. Karena pastinya di agama kan diajarkan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ketika kita bekerja sama dengan baik, ya, dengan apa, meningkatkan aset-aset, salah satunya modal agama dan budaya, kita akan menghasilkan peserta didik yang berkarakter yang baik, ya, seperti itu. Budaya, nah, budaya apa yang kental di lingkungan kita, Bapak Ibu? Salah satunya pastinya budaya gotong royong. Mari kita tanamkan budaya tersebut kepada peserta didik. Mungkin kita adakan apa, kegiatan bersama, membersihkan lingkungan sekolah, atau kita bisa mengajak peserta didik ketika ada kegiatan kerja bakti massal, ya, kita ikuti. Kita libatkan peserta didik untuk apa? Untuk membangun, ya, untuk menanamkan nilai gotong royong, ya, kepada peserta didik. Selanjutnya modal fisik, ya. Modal fisik ini berkaitan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Salah satunya, ya, aset yang kita miliki yang bisa kita pakai untuk mengembangkan pendidikan yang ada di tempat kita, SD 1 Karendang. Kita bisa gunakan apa saja prasarana dan sarana yang bisa meningkatkan. Mungkin ketika kita mau mengajar, kita bisa memakai, ya, alat-alat bantu, sarana prasarana yang sudah ada seperti proyektor, ya. Laptop kan kita ada banyak, proyektor ada. Jadi sebenarnya memudahkan kita untuk memberikan pembelajaran yang berbeda, ya, berdiferensiasi, pembelajaran yang beragam atau yang dapat menarik perhatian dari peserta didik. Bisa kita tayangkan di sini, contohnya video, materi-materi, atau mungkin game ini, ya, game pendidikan seperti Pak Lukman yang sering berikan, ya, kayak kahot, kuisis, ya, banyak sekali. Jadi mari kita gunakan aset kita, modal fisik yang sudah disediakan oleh sekolah, ya, kita maksimalkan, kita pakai untuk meningkatkan proses pembelajaran. Ya, dan yang terakhir, modal lingkungan alam, atau modal alam.
dalam lingkungan yang nyaman dapat menciptakan proses kegiatan pembelajaran yang efektif. Jadi mari kita bangun kerjasama Bapak Ibu di lingkungan sekitar ini, mungkin dengan masyarakat atau mungkin dengan menyediakan lingkungan yang bersih. Dengan cara apa? Mari kita sama-sama bersihkan, ya, lingkungan yang sudah kotor atau mungkin perlu ada pembersihan ekstra, ya. Sama-sama kita libatkan murid supaya apa? Proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Dan yang terakhir, modal finansial. Kita tahu bersama bahwa di sekolah-sekolah ya pasti ada dana-dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang ya berjalannya proses pembelajaran agar lebih efektif. Ya, dengan adanya dana tersebut maka penyusunan RKAS sesuai prioritas dan penggunaan anggaran dapat mendukung kegiatan operasional di sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran. Ya, itulah ketujuh aset Bapak Ibu yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita pakai untuk menunjang, untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Apakah sampai di sini sudah jelas Bapak Ibu? Apakah yang perlu ditanyakan? Oke, saya rasa sudah cukup, sudah jelas. Saya kembalikan kepada Anda. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.